Ini udah merantau di kota mana atau di negara mana aja nih Kak Rati? Oh, di mananya nih ya? Yes. Kalau aku sendiri, aku udah ngerasain ngerantau di Jakarta, terus di Bali, terus di Kuala Lumpur, dan bahkan di Bangladesh. Banyak ya. Terus kalau misalnya Kak Riki sendiri gimana? Oke, kalau aku sih nggak terlalu banyak kayak Kak Rati ya. Aku pernah ngerantau aku kan dari Sumatera aslinya ya guys. Aku udah merantau di Jakarta, terus aku balik lagi di Sumatera, tapi beda provinsi yaitu di Sumatera Utara ya kan. Terus kita nyebrang lagi ke negeri jiran nih aku ya, merantau di Malaysia. Terus Oke, ada lagi nggak? oke that's And all. then- Yang pertama, sukanya jadi anak rantau. Yeah. Oke, ngomong jadi anak rantau nih banyak banget sukanya ya kan. Kalau Kak Rati apa sih sukanya jadi anak rantau? Kalau aku sendiri nih ya, aku ngerasa di setiap negara ataupun kota itu sendiri itu makanannya tuh khasnya tuh beda-beda. Jadi dengan aku datang langsung ke tempat itu sendiri, itu aku bisa ngerasain cita rasanya tuh beda loh kalau kita makan di tempat lain, di kota lain gitu. Makanan khas ini kita makan di kota lain, bukan di kotanya sendiri. Itu tuh beda banget, rasa dan nikmatnya itu beda banget. Langsung dari asalnya dari Jadi makanan beneran tersebut. enak loh, beda deh rasanya kalau misalkan kita bisa makan di situ tuh langsung. Itu tuh lebih nikmat, lebih enak, lebih ngerasa itu tuh kayak apa sih? Authentic, right? Otentiknya tuh dapet gitu loh. Oke. Sedangkan kamu sendiri gimana? Kalau aku sukanya di anak rantau, ketemu teman-teman baru, maksudnya di lingkungan yang baru, itu bisa menjadi pelajaran baru juga, belajar pelajaran hidup buat aku, untuk belajar jadi lebih baik, untuk ketemu orang-orang baru. Jadi justru belajar hal baru dari ketemu orang baru ya. Yes, gitu kan? maksudnya ketemu orang baru dari lingkungan yang berbeda, dari daerah yang beda, dari negara yang beda. Iya, gitu. belajar culture. Itu sukanya, itu beberapa. Yang kedua, dukanya jadi anak rantau. Kalau ngomongin dukanya nih, kalau menurut Kak Rati apa? Kalau dukanya, aku yang pasti bakalan kangen banget sama keluarga, karena akan jarang banget kumpul sama keluarga. Padahal nih ya, keluarga tuh lagi kumpul semuanya gitu, ada acara misalkan ataupun merayain hari raya gitu kan. Sedangkan aku lagi nggak bisa pulang, itu tuh rasanya tuh sedih banget. Itu sih ngerasa kayak anak rantau tuh ternyata susah sih, waktu tuh penting banget gitu loh. Jadi saat kita pulang tuh bener-bener harus spending time sama keluarga gitu. Pasti kita kehilangan social life kita sama-sama teman-teman nongkrong, kita nggak bisa. Kita ulang tahun, momen hari raya, kita nggak bisa hadir. Padahal aku jauh, pertama kali aku umur 18 tahun, itu lebaran pertama kali, puasa pertama kali aku jauh dari keluarga. Itu I'm crying inside, you know. Ya sedih. Yang jelas aku kangen masakan rumah, kangen suasana rumah, kangen kamar rumah. Dan yang ketiga, hal yang membuat kaget jadi anak rantau. Apa sih hal-hal yang membuat kaget Kak Rati ketika memulai atau jadi anak rantau? Ini ya, hal yang bikin kaget ya. Yes, bukan bohong ya, kaget gitu. Culture-nya Culture beda shock. lah, bikin aku lumayan shock. Kayak misalkan aku pas pernah merantau di Bangladesh. Nah, jadi di Bangladesh ini itu kita tuh nggak boleh, apalagi perempuan ya, nggak boleh pergi keluar tanpa didampingin laki-laki. Dan kalau bisa itu rame-rame, nggak boleh, bahkan nggak boleh banget sendirian karena tingkat kriminal di sana tuh sangat tinggi gitu. Jadi bahaya banget untuk kita bisa ke sana tuh sendirian, apalagi buat liburan. Nah itu waktu itu aku merantau tuh kerja gitu kan. Jadi kalau aku misalkan mau pergi perlu beli sesuatu ke supermarket atau apa-apa, itu benar-benar harus butuh ada yang ngedampingin. Kalau nggak ada nggak bisa nih gitu loh kan. Jadi culture yang itu tuh yang bikin aku kayak sedikit takut nih ya. Padahal aku di Indonesia fine aja, harus mandiri, pergi kemana-mana sendiri. Udah nggak perlu tuh minta pacar kita temenin dong yang kesini. Jadi pas aku lagi di Bangladesh, aku tuh jadi kangen pacar. Biasanya minta temenin dia kan kemana-mana gitu. Bukan cari pacar baru di sana. Enggak sih. Pengennya gitu ya. Oke. Tapi sayangnya bukan seleranya guys. Oke. Nah ya udahlah, jadi menurut aku culture di sana tuh juga bikin ini banget sih, bikin kaget lah, shock banget aku sama keadaan saat itu. Sedangkan kamu gimana nih, pengalaman apa yang bikin kaget dan di mana? Aku bahas tentang di Malaysia ya, walaupun aku pernah merantau juga di Medan, ya maksudnya nggak banyak perbedaan karena masih sesama Indonesia. Iya. Ini di Malaysia walaupun kita maksudnya satu rumpun, itu banyak perbedaan dari segi bahasa, makanan. Contohnya ya, banyak yang bilang bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Malaysia, Yeah. but not totally the same, you know. Misalkan
Kayak dulu waktu aku training misalkan dari apartemen mau ke mall pakai shuttle bus. Oke. Itu ada tulisan kalau di Indonesia kan pintu darurat. Oh iya iya Yes, iya. kalau di Malaysia itu tulisannya pintu kecemasan. Oh, ada Yes, itu beberapa menit loh kita ketawa ngakak ya karena beda. Beda, Tapi dengan ya. arti yang sama, yang ngerti nggak? Padahal maknanya tuh sama, kayak misalkan emergency yes, ya. kayak di bahasa Indonesia misalkan Inggrisnya. mie instan. Di Malaysia itu mie segera jadi gitu-gitu tapi lucu. Tapi Terus kalau misalkan di sana rumah bersalin tuh apa, Kak? rumah bersalin itu artinya bener-bener jauh. Misalkan rumah bersalin di Indonesia ya, kalau di Malaysia itu Kalau di Malaysia- rumah korban lelaki. Ya, rumah Ya. korban lelaki maksudnya bener-bener beda itu artinya. Beda banget ya, Padahal apa satu ya? rumpun. Satu rumpun. Ya lagian dari segi makanan ya, kalau di Malaysia itu banyak yang berkari, berlemak. Ya, kalau aku sih nggak suka. Rempah Ya, banget. to be honest aku nggak suka Malaysian food. Iya, aku But juga I still love Indonesian food. Whenever I go, but I still love Indonesian food. Of course. Yes, sir. Yang keempat, pelajaran yang bisa diambil sebagai anak rantau. Oke deh, yang terakhir ini adalah pelajaran apa yang bisa diambil itu menurut kamu apa sih gitu? Menurut aku Saat pelajaran yang diambil saat jadi anak rantau, walaupun sekarang ya aku masih jadi anak rantau, itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Maksudnya kita bisa jadi lebih mandiri, we know how to manage our time, our money, biar kita bisa survive. Karena kita jauh dari keluarga, kita bisa mandiri, kita harus bisa sukses, ya kan? Karena pepatah bilang merantau loh sejauh mungkin ya kan, tapi jangan lupa pulang. Iya. Pulang ke rumah, tetap balik ke keluarga. Pokoknya merantau lah sejauh mungkin, as long we can, you know. Kita pergi sejauh mungkin tapi jangan lupa pulang ke rumah, jangan lupain keluarga, ya. Betul. Tetap jadi anak mandiri. Pokoknya tetaplah jadi kuat ya kan Iya di bener negeri banget, orang. bener banget. Kalau aku Gitu. sendiri nih ya, kalau aku pengalaman yang bisa diambil tuh selain dari kayak kita tadi kan perbedaan bahasa, itu jadi justru kita bisa learning bahasanya mereka gitu Yes. kan. Selain itu juga culture, kita jadi juga mengerti culture-nya mereka. Bagaimana Culture kita exchange. menerima juga dan menyampaikan juga bagaimana culture kita gitu kan ya. Jadi saling bertukaran lah kita tuh, barter ya, Yes. barter culture. Tapi yang kita ambil tuh yang baik-baiknya, sisi positifnya aja. Nah terus juga bener sih yang kata kamu tadi soal merantau lah dan jangan lupa balik. Yes. Dan kalau kalian balik itu bener-bener deh kalian harus banget hargain waktu kalian pas balik untuk sama keluarga. Dan karena waktu aja. itu berharga banget. Karena aku sering loh, aku pulang ke kampung halaman, aku pulang ke keluarga, aku pulang itu 1 hari. Iya. Landing pagi, aku harus tetap berangkat karena aku ada tugas ya kan, nggak bisa ditinggal. Maksudnya punya waktu sehari itu berharga banget buat kumpul sama keluarga loh. Yes. Iya, jadi ingat keluarga tuh sedih. rasanya Apalagi sedih hari-hari besar seperti Lebaran, ada momen-momen Iya. keluarga lagi ulang tahun kita nggak bisa hadir, tapi sedih banget ya kan. Tapi dengan jadinya kita anak rantau ini kita lebih kita bisa bisa menghargai waktu, kita survive bisa juga survive dan ya, kita bisa mandiri. Itu sih yang paling Hmm. kita ambil juga apa sih sisi positifnya jadi anak rantau gitu Betul. deh. Jadi nggak selalu ada hal-hal negatifnya loh sebagai anak rantau itu. Yes, tetap Yang penting kita jaga diri ya, jaga dan diri, cari jaga hati, teman lingkungan yang dalam baik. lingkungan yang baik Betul. juga yang Jangan- bisa mensupport kita Oke, yang dalam hal-hal positif. Dan jangan lupa sama Tuhan lah ya, Iya, tetap beribadah dan selalu. berdoa. Karena dimanapun kita itu tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Exactly. Exactly. So, inilah Itu aja akhir pembahasan dari- kita hari ini tentang anak rantau Betul ya. sekali. Jangan lupa kalian semua subscribe, like dan and comment, share juga. Ataupun kalian punya pertanyaan tentang pertanyaan apapun kalian bisa komen di bawah ini. Bisa kita jawab di next Next video. videos. Oke. Bye. Bye bye. Thank you everybody.